Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di kesempatan pada kali ini, yaitu terkait dengan pembelajaran materi analisis kebutuhan sistem informasi bagian kedua. Ya, di sini teman-teman yang menjadi kemampuan akhir ya, nanti akan Pak Hafid bacakan ya. Pertama, mampu menghasilkan analisis kebutuhan sistem informasi. Yang kedua, pengalaman belajar mahasiswa ya. Jadi nanti di akhir mahasiswa dapat menghasilkan analisis kebutuhan sistem informasi, yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Masuk ke pendahuluan. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, apa itu namanya analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses untuk menentukan fitur dan spesifikasi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi harapan pengguna dan bisnis. Jadi di awal dalam pengembangan sebuah sistem itu ada namanya tahapan analisis kebutuhan, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk mengembangkan suatu sistem informasi berdasarkan suatu masalah. Selanjutnya, mengapa analisis kebutuhan itu penting? Pertama, menghindari kesalahan dalam pengembangan sistem. Yang kedua, memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem. Perbedaan kebutuhan fungsional dan fungsional ini nantinya akan dijelaskan lebih lanjut ya. Intinya, kebutuhan fungsional ini berfokus pada apa yang harus dilakukan sistem. Kemudian, kebutuhan non-fungsional menentukan bagaimana sistem bekerja dengan baik. Masuk ke analisis kebutuhan fungsional. Nah, di sini ya, kebutuhan fungsional ini kita definisikan sebagai kebutuhan di mana spesifikasi yang mendefinisikan bagaimana sistem harus beroperasi dan fitur yang harus tersedia untuk pengguna. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, spesifik dan dapat diukur. Yang kedua, berhubungan langsung dengan fungsi utama sistem. Yang ketiga, yaitu dapat diuji dan divalidasi. Nah, pada intinya, kebutuhan fungsional ini di mana fungsi-fungsi utama itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Contohnya yaitu sistem harus memungkinkan pengguna melakukan login dengan username dan password. Sistem harus dapat menyimpan, mengedit, dan menghapus data pengguna. Sistem harus menghasilkan laporan bulanan dalam format PDF. Sistem harus memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna ketika ada perubahan data. Nah, contoh ini harus didetailkan. Bagaimana mendetailkannya? Yaitu menyebutkan user-user yang terlibat. Contohnya, user admin. Nah, user admin dapat melakukan apa saja? Ya, nanti harus dijelaskan secara spesifik. Dari mulai pertama login, kemudian menginputkan data, menghapus data, data apa saja yang dihapus atau diedit atau dilihat, itu harus diidentifikasi semuanya. Hingga nanti ada namanya si user tersebut ya, entah masing-masing user itu individu ya, dari pengguna sendiri atau bagian admin untuk dapat melihat laporan gitu contohnya. Jadi harus semua didefinisikan masing-masing user. Selanjutnya, analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, analisis kebutuhan non-fungsional ini yaitu terkait dengan bagaimana spesifikasi yang mendefinisikan batasan, kualitas, dan standar teknis dari sistem agar bekerja dengan baik. Jadi ini merupakan komponen-komponen pendukung ya dari fungsi-fungsi utama. Ciri-cirinya tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama sistem, mempengaruhi pengalaman pengguna dan efisiensi sistem, sulit diukur secara langsung tetapi dapat diuji melalui parameter tertentu. Nah, ini ada kategori dan beserta contohnya ya, nanti
Ini masih secara umum, nanti bisa didetailkan terhadap masing-masing sistem ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang pertama ada terkait dengan kinerja. Contohnya waktu respon sistem harus kurang dari 2 detik. Nah, ini kita bisa melihat eh, bagaimana mengukurnya ini ya. Kita bisa melihat dari website-website ya, untuk biasanya kita amati ya, dari website yang akan diuji coba. Ada website, kita masukkan linknya di situ, nanti akan terukur ya, berapa respon sistem yang harus ada yang tampil ya, berapa kecepatannya, itu nanti akan muncul sendiri. Kemudian terkait dengan keamanan, sistem harus mengenkripsi semua data sensitif pengguna. Enkripsi di sini adalah menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa ya yang tidak mudah dipahami oleh manusia, itu enkripsi ya. Jadi kita istilahnya alias gitu ya, alias yang diberi kode-kode tertentu ya, dengan berbagai macam ya sandi ya yang sulit dipahami. Kemudian keandalan atau reliability, sistem harus memiliki uptime 99,9%. Ini contohnya. Kemudian usability, ya contohnya antarmuka pengguna harus ramah dan mudah digunakan. Kemudian terkait dengan kompatibilitas, sistem harus bisa berjalan di Windows, macOS, dan Linux. Terkait dengan kompatibilitas, kemudian terkait dengan skalabilitas, sistem harus dapat menangani 10.000 pengguna aktif secara bersamaan. Ini contoh dari kebutuhan non-fungsional. Nah, di sini nanti Pak Fit akan jelaskan ya, terkait dengan perbedaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional ya, dari berbagai aspek. Nah, yang pertama ada aspek secara definisi. Dari fungsional, yaitu definisinya apa yang harus dilakukan sistem. Tetapi kalau non-fungsional, bagaimana sistem harus bekerja. Ya, kemudian dari aspek fokus, kebutuhan fungsional, fitur dan fungsi utama sistem. Kemudian non-fungsional, kualitas dan batasan sistem. Nah, kemudian dari aspek contohnya ya, untuk kebutuhan fungsional ada login CRUD. Ini apa nih kira-kira? Yaitu create, read, ya. U-nya apa? Ya terakhir delete ini ya. Laporan, ini yang secara fungsi utama ya. Create, read, update, dan delete. CRUD. Selanjutnya untuk non-fungsional, ya, itu ada contohnya terkait dengan keamanan, kecepatan, keandalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode, ya, metode dalam identifikasi kebutuhan. Ini untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan tersebut kita dapat melakukan dengan tata cara yaitu wawancara dengan stakeholder, di mana kita menggali kebutuhan langsung dari pengguna atau klien. Selanjutnya observasi proses bisnis, bagaimana sistem yang ada digunakan dalam keseharian. Nah, kita observasi atau amati. Analisis dokumen dan sistem yang sudah ada. Ini kita telaah, ya. Kita periksa terkait dengan spesifikasi sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya teknik seperti use case diagram dan user stories ya. Ini membantu untuk memvisualisasikan interaksi pengguna dengan sistem. Nah, ini ada contoh ya, salah studi kasus. Ini ada namanya sistem informasi rumah sakit. Kebutuhan fungsionalnya apa saja? Ini contohnya beberapa contoh ya, kita semua ya. Hanya cuplikan ya. Contohnya untuk kebutuhan fungsional, pasien dapat mendaftar secara online, dokter dapat melihat riwayat medis pasien, sistem harus mengelola jadwal konsultasi dokter. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama data pasien harus terenkripsi, sistem harus bisa menangani 100 pengguna secara bersamaan. Antarmuka harus mudah digunakan oleh staf medis.
Ya, mungkin seperti itu. Dan di akhir ini ada kesimpulan ya, bahwa kebutuhan fungsional ini menentukan apa yang harus dilakukan sistem, sedangkan kebutuhan non fungsional menentukan bagaimana sistem bekerja dengan baik. Kedua jenis kebutuhan ini harus dianalisis dengan baik agar sistem yang dikembangkan efektif dan sesuai dengan harapan pengguna. Sehingga untuk kebutuhan non fungsional dan fungsional ini sebagai penentu awal ya dalam tahap pengembangan suatu sistem informasi dalam tahapan analisis. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk materi pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan untuk materi sesi berikutnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.